ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin wa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Matanya jangan menunduk ke bawah. Biasakan mata memandang ke depan. Yang Evan mandang ke depan sini. Iya, tatap wajah saya. Yang Evan. Yang merem melek matanya melotot. Melek ya. Jangan begini, tidur itu. Yang akhwat jangan nunduk. Jangan nunduk. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan belajar tafsir ya. Tafsir sedikit lah ya tentang surat yang sering kita baca ya. Yaitu di hari malam Jumat atau di hari Jumat baca apa? Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Ada yang sudah hafal 10 ayat dari Al-Kahfi? Angkat tangan. Yang kuat. Satu doang, 2, 3, 10 aja, 10 ayat. Cuma 3, 4, 5, 6, yang kuat 6. Yang kuat 10 awal surat Al-Kahfi. 1, 2, 3. Cuma 3. Yang ikhwan 4. Cuma 4. Oh 5. Masih kalah sama akhwat ya. Akhwat 6. Jadi masih yang belum hafal dihafalkan ya, 10 ayat ini. Kalian sebutkan dalam sebuah hadis dua kalimat Muslim. Man hafidha 'ashra ayati min awwali surati Al-Kahfi usima min ad-dajjal. Jadi siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, ya, dia akan terlindung dari apa? Dajjal. Terlindung dari Dajjal. Ini hadisnya sahih Muslim yang dari Abu Darda. Maka dihafalkan surat ini. Yang belum hafalkan 10. Maka 10 ayat ini harus hafal. Ya, apalagi kita di dunia tahfidz ya, menghafal Al-Quran, maka termasuk surat-surat inti diantaranya surat Al-Kahfi 10 ayat dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faidahnya, man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nura yaumal qiyamati min maqamihi ila Makkah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Hakim dan Syekh Al-Albani. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia mendapatkan cahaya. Dapatkan apa? Cahaya. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat. Dari tempat berdirinya hingga ke Makkah. Cahayanya mantul banget. Itu cahayanya saking panjangnya. Wow. Nah, ini kelebihannya. Maka rutinkan tuh biasanya ya di hari Jumat atau di hari itu terdapat cahaya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga,
Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah jum'ati adha'a lahu min nuri ma baina al-jum'atain. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Bercahaya tuh. Siapa yang sering baca di hari Jumat? Sekolah baca kan? Baca kan? Baca. Agar kita mendapatkan cahaya ya, di antara dua Jumat. Jadi Jumat ini dan sampai Jumat berikutnya ya, mendapatkan cahaya terus. Mungkin bakal Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah tentang maksud diterangi ya, diterangi terang. Dia mengatakan ia tetap berada dalam pengaruh dan pahalanya sepanjang waktu seminggu tersebut. Jadi pengaruh dan pahala sepanjang waktu sepekan tersebut. Itu kata Imam Syaukani. Nah, sedangkan Al-Qari dia mengatakan bahwasanya maksud disinari hatinya. Jadi agar kalian hati ini disinari, baca surat Al-Kahfi. Atau kuburnya, kalau sudah meninggal, kalian ini nanti kan semuanya jadi camat kan? Mau jadi camat kan? Mau jadi camat? Camat. Nggak tahu camat? Camat. Calon mati. Kita semua ini camat. Calon mati. Camat, calon mati. Ada yang nggak jadi camat? Ada nggak? Ada nggak yang jadi camat? Nggak jadi camat? Nggak ada. Semua makhluk pasti camat. Pasti camat. Siapapun dia, mau keturunan sultan kah, nggak peduli, pasti camat. Mau dia hewan kah, mau dia tumbuhan, ya camat. Ataupun dia dari bangsa manusia atau dari bangsa yang lain, jin, malaikat, semuanya camat. Camat semua. Nah itu nanti kalau kita tatkala meninggal, nah di kuburan itu kan nggak ada lampu mas, ya kan? Ada lampu nggak? Nggak ada, nggak mungkin kan? Tentu harus dipasang lampu 5 watt di kuburannya, VIP gitu kan? Nggak ngaruh kalau lampu dunia, karena sudah beda alam. Karena beda alam berarti bukan lampu beginian yang dipasang. Bukan lampu begini. Maka agar disinari kuburannya, maka kata Al-Qari baca Al-Kahfi. Atau pada hari dikumpulkannya manusia, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi di kuburannya dan juga pada nanti hari kiamat dikumpulkan. Itu dia bersinar. Jadi orang-orang yang bersinar berarti dialah orang-orang yang sering baca surat Al-Kahfi. Ini disebutkan di kitabnya Mura'atul Mafatih. Kemudian dalam hadis yang lain, keutamaan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa baina al-baiti atiq. Al-baiti al-atiq. Jadi siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat? Kalau tadi hari Jumat, jadi hadisnya dua, ada Jumat, ada malam Jumat. Jadi boleh di malam Jumat. Dan itu berarti ba'da maghrib. Mulainya ba'da maghrib, boleh baca di rumah ba'da maghrib. Ya. Dan hari atau di hari Jumat, ada dua riwayat. Maka ia akan diterangi sinar antara dirinya hingga Baitul Atiq. Wow.
disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jumu'ati wa yaumaha lima jaa fiha. Nah, ini kata Imam Syafi'i ini. Sini ada yang mazhab, yang ngaku mazhab Syafi'i. Ada enggak yang mazhab Syafi'i? Nah, ikuti mazhab Syafi'i enggak? Yang ikhwan ada yang pernah belajar mazhab Syafi'i? Hah? Belum pernah belajar ya? Belum pernah belajar mazhab Syafi'i. Nah, di negeri kita kan Syafi'i itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Maka dengarkan kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi kata beliau apa? Wa uhibbu qira'atal kahfi. Aku sangat suka membaca surat Al-Kahfi. Kapan? Lailatul Jumu'ati, yaitu pada malam Jumat. Wa yaumaha, dan di hari Jumat. Jadi Imam Syafi'i suka baca di malam Jumat dan di hari Jumat, dua-duanya. Tadi kan hadisnya di malam Jumat doang, kemudian di hari Jumat saja, kedua. Kalau Imam Syafi'i digabung keduanya, di malam Jumat dan di hari Jumat. Ya. Nah itu. Jadi kalau yang ngikutin Imam Syafi'i, dia bacanya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Karena beliau berdalil, sampai berdalil dari hadis tentang hal itu. Anil Darrah bin Azib qala kana rajulun yaqra surat Al-Kahfi wa ila janibihi hisan marbutun bi syatanain. Ini hadisnya sangat panjang. Fatawasathu sahabatun wa ja'alat tadnu wa ja'ala farsuhu yanfir. Falamma asbaha atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala tilka sakinah tanazzalat bil Qur'an. Ini ada hadis dibuat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sini yang ikhwan katanya jangan ngobrol ke depan. Nanti ditanya. Tafsir kan nggak ada, nanti anak ujikan ya. Ujian nanti ada nih tafsir. Makanya dengarkan dengan baik tafsir surat Al-Kahfi. Nanti Anda masukin ke ujian UAS, ujian tafsir surat Al-Kahfi. Maka dengarkan dengan baik biar kalian serius belajar. Ya, sersan aja, serius tapi santai. Serius, santai tapi serius. Ya enggak? Ya, serius tapi santai. Nah kata Barro bin Azib, ada seorang laki-laki yang baca surat Al-Kahfi. Di sampingnya ada kuda yang terikat pada dua tali yang panjang. Jadi itu orang baca surat Al-Kahfi, sampingnya ada siapa? Kuda yang terikat. Tiba-tiba ia dinaungi awan yang terus mendekat. Tiba-tiba ada awan yang terus mendekat. Awannya lewatin dia gitu. Iya. Kalau di Timur Tengah kan padang pasir, panas. Siapa yang udah pernah ke Timur Tengah? Ke Saudi, ke Arab lah gitu. Ada yang pernah ke sana? Itu panas. Sampai sekarang udah panas. Walaupun sudah di banyak tiang-tiang yang bisa nyemprotin air. Jadi kalau di Mekah itu banyak tiang-tiang, tiangnya itu bisa nyemprotin air, ser gitu. Iya, serius ini. Jadi, aduh, gitu. Siapa yang nyemprotin air nih dari atas? Tiang, bukan air hujan, tiang. Tiang
Ya, bukan tiang listrik, tapi dia tiangnya kayak tiang listrik kecil, tapi kecil, cuma dia nyemprotin air gitu. Iya, biar adem. Ini panas ya kan? Jadi kita kalau terlewat, cereng, terus gitu, kayak disemprotin air gitu. Kayak kipas kondangan. Iya, betul sekali, betul. Kayak kipas kondangan. Kalau kipas kondangan kan anginnya kenceng kan? Itu setiap jalan ada. Ya, masjid ada. Kalau masuk Masjidil Haram, biasa diperhatiin air dia. Kalau udah siang-siang dia pasti nyala itu. Kalau malam mati, siang nyala. Gitu. Siapa yang nyalamin air nih? Nggak ada katanya. Iya. Nah, kemudian apa? Tiba-tiba dinaungi awan. Hebat kan ya? Coba bayangin lagi panas, tiba-tiba antum baca soal kafir, awan lewat. Jadi adem kan? Jadi adem. Karena panas itu kan karena nggak ada yang ngalangin kita dengan matahari, ya tidak? Iya. Makanya salah satu mukjizat Rasul apa tentang ini? Jadi Nabi SAW kalau dia berjalan di padang pasir atau keluar kemana pun, ya, selalu dinaungi oleh awan. Itu satu mukjizatnya. Jadi kalau sama Nabi nggak bakal kepanasan, nggak perlu bawa payung. Ya gitu. Kalau antum kan kalau kepanasan bawa payung. Sama Nabi nggak perlu pakai payung, awannya ngikutin. Keren, keren. Mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tiba-tiba dinaungi awan, maka kuda itu pun lari terlepas dari ikatan. Pada pagi harinya orang tersebut mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan katakan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran itu akan turun sakinah. Di antaranya baca surat Al-Kahfi. Biar adem. Ya, itu kepanasan, Al-Kahfi bisa baca ini. Iya. Antum yang hatinya sedang gundah gulana, panas, ya. Lagi panas hatinya, ya panas bisa panas hatinya gitu karena dia mungkin marah, jengkel, ya kan? Itu kan membuat orang hatinya panas, emosinya naik, ya tidak? Kesel sama temennya, mungkin bisa jadi kesel sama gurunya, ya kan? Atau kesel sama yang lain, keluarga, adik, mama atau kakak, ya. Bisa jadi kesel sama orang tuanya, ya. Ada juga seperti itu, jadi akhirnya panas. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan makna as-sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu suatu makhluk yang padanya terdapat ketenangan dan rahmat. Bersamanya turun malaikat, ya. Sampai turun malaikat. Itu sakinah maknanya. Disebutkan dalam Fathul Bari. Nah, itu keutamaan dari surat Al-Kahfi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan yang belum jelas tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Ada pertanyaan tentang surat Al-Kahfi. Kahfi ya, bukan kafi ya. Kalau itu kan kafi ya. Iya, kafi, ini mah kafi, bukan kahfi. Kalau ini pakainya Kahfi, Al-Kahf. Boleh nggak namain anak pakai Al-Kahf? Boleh nggak? Antum kalau punya anak, saya namain nama surat dah, pasti nama Al-Kahf. Al-Kahf, ya gitu. Al-Kahfi maksudnya, Al-Kahfi atau Al-Kahfi. Kan keren Arab-Araban gitu ya, Al-Kahfi. Boleh gak? Hah? Boleh gak Ikhwan? Siapa yang boleh? Angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Yang Ikhwan? Boleh gak? Siapa yang tidak boleh? Atau tidak boleh? Tidak boleh? Satu. Yang Ikhwan? Yang tidak boleh? Iya.
Nggak boleh. Kenapa alasannya? Kakak, kenapa kak? Kenapa nggak boleh kasih nama Kafi? Boleh. Boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa kasih nama Al-Kafi nggak boleh? Boleh nggak? Tadi nggak boleh, sekarang boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Doa. Kenapa boleh? Nggak tahu. Hah? Harus. Kafi artinya apa? Kakak? Hah? Goa. Kafi itu artinya goa. Berarti kalau antuna kalau ngasih nama Al-Kafi berarti goa. 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 Kalau orang Indonesia ya oke aja kali kan, karena mungkin dia nggak tahu artinya. Tapi nanti kalau kala antum, anak antum nanti kuliah di Timur Tengah, namanya siapa? Mas Muk, Ismi Kafi Goa, ada orang Arab namanya kan. Ya, jadi salah satu nama ya. Jadi tidak semua di dalam Al-Quran itu dijadikan nama ya. Jadikan nama. Masa nama anaknya Goa ya. Goa mau ngasih nama anaknya Goa? Mau. Mau sih. Aneh bin ajaib nih ya. Aduh, keren juga, keren. Baik, sampai sini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.